Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Garuda TV? Senang sekali saya Eli yang hadir kembali menyapa Anda tentunya untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Kabarnya memang untuk bisa sukses membangun sebuah daerah, sebuah wilayah, libatkan generasi mudanya, libatkan pemudanya. Nah, itu mungkin yang tengah digagas oleh Kota Surabaya, yang artinya memang ini tengah mempersiapkan begitu ya, bagaimana mengoptimalkan anggaran pemuda untuk kemandirian ekonomi dan pembangunan. Sejauh mana nantinya generasi muda, pemuda-pemuda area Surabaya ini akan coba dilibatkan dalam program pembangunan yang ada di Kota Surabaya. Semuanya akan dijelaskan oleh tamu kita yang sangat luar biasa. Saya akan perkenalkan kepada Anda. Beliau dari Komisi A DPRD Kota Surabaya, ada Bapak Cahyo Siswautomo. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat untuk hari ini Pak Cahyo? Alhamdulillah. Kita ngobrol soal pemuda, generasi muda area Surabaya begitu kan. Seperti apa ini sebagai salah satu kota yang besar, tentunya melibatkan generasi muda ini kan juga satu keharusan begitu ya. Sejauh mana Bapak melihat rencana ini Pak Cahyo? Ya, kita ketahui bersama ya, pemuda hari ini itu insya Allah nanti adalah pemimpin masa depan. Oke, baik. Masa depan kita ada di tangan mereka. Maka bagian dari itu kita juga harus memberikan atensi kepada mereka, bagaimana mereka bisa berkembang, mereka bisa terlibat dalam pembangunan. Itu bukan hanya sebagai penonton, tapi konkret juga sebagai pemainnya, sebagai kemudian terlibat aktif dalam pembangunan di Kota Surabaya. Nah, kami melihat di Surabaya ini sudah mulai dikonkretkan, bahkan sudah sejak lama dikonkretkan, mulai dari pelibatan di musyawarah kelurahan, musyawarah di tingkat kecamatan sampai di tingkat kota itu dilibatkan sebenarnya, ada unsur-unsur pemuda di sini. Cuman ada peningkatan pelibatan kali ini dengan cara kemudian sampai di level RW. Jadi bagaimana pemuda di tingkat RW ini itu bisa melakukan program pemberdayaan ekonomi yang kemudian nanti terintegrasi dengan kegiatan Kampung Pancasila yang sudah berjalan oleh pemerintah Kota Surabaya. Nah, ini lebih intens lagi khusus untuk pemuda, bagaimana pemuda itu bisa terlibat di program pemberdayaan ekonomi. Tidak hanya hadir di forum-forum memberikan masukan, tapi kali ini diberikan ruang untuk mengajukan program, untuk mengajukan kegiatan, menjalankan kegiatan sampai mempertanggungjawabkannya nanti. Bagaimana melalui mekanisme sampai di tingkat kecamatan. Intinya adalah bagaimana pemuda itu punya peran serta dalam pembangunan, terutama kemudian nanti kita bisa insya Allah mengurangi pengangguran terbuka, khususnya di kalangan pemuda. Pemuda, betul, sepakat. Gitu. Pak Cahyo, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Pak pentingnya melibatkan pemuda itu sendiri dalam proses pembangunan Kota Surabaya? Pak? Ya, latar belakangnya yang pertama yaitu tadi pemuda ini dia merupakan potensi yang besar, gitu ya, di potensi yang besar secara jumlah, kemudian secara potensi. Dia bukan anak-anak yang kemudian masih belum cukup secara fisiknya, tapi dia juga bukan orang yang sudah sepuh, yang sudah lemah fisiknya. Jadi secara potensi pemuda ini sedang optimal-optimalnya dari sisi manusia. Betul. Maka ketika pemuda ini kemudian optimal, terutama dalam pembangunan, insya Allah juga kemudian pembangunan di Surabaya ini juga optimal. Minimal kemudian bisa mengurangi itu tadi ya, pengangguran terbuka, kemudian semoga juga bisa mengurangi kemiskinan di Surabaya dengan mereka dilibatkan dalam pembangunan pemberdayaan ekonomi. Ini program pertama kalinya kah yang melibatkan pemuda sampai benar-benar mereka itu terlibat secara langsung mengelola dan mempertanggungjawabkan seperti bahasa Pak Cahyo tadi? Kalau pertama kali sepertinya bukan ya, karena kita sudah punya ya Pak ya sebelumnya itu, tapi tidak langsung ya, tidak langsung pemuda. Begini, ada namanya program wirausaha untuk pemula. Nah, itu sebenarnya juga untuk bagaimana membangkitkan kewirausahaan di kalangan pemuda sebenarnya. Nah, tapi kali ini menyasarnya itu spesifik pemuda di tingkat kampung, dalam hal ini tingkat RW. Kalau kemarin kan umum ya, siapa saja, skupnya lebih lebar, tingkat kota.
Nah, kali ini gitu ya, ini titik tekannya pemuda di kampung bagaimana mereka bisa berdaya, terutama berdaya di urusan ekonomi di kampungnya. Pak, ngobrol soal pemuda, sebenarnya masuk dalam kategori pemuda di sini itu siapa? Kita menerjemahkan pemuda yang ada di dalam ini siapa, Pak Cahyo? Kalau kita berdasarkan ini ya macam-macam ya dasarnya. Kalau ini mungkin usianya ini seperti usia Karang Taruna kalau tidak salah. Mulai dari usia 16, nanti saya dikoreksi ya kalau salah, usia 16 sampai usia 40-an sekian, gitu, 43 atau 42 saya kurang ingat ya. Tetapi itu yang kemudian yang kategori pemuda ini sepertinya lebih memakai kategori usia Karang Taruna. Yang sudah diatur dalam peraturan menteri ataupun undang-undang terkait dengan pemuda di atas. Oke, sebenarnya kalau ngobrol agak teknis sedikit ini pasti jauh lebih banyak begitu ya yang bisa kita coba masuk di dalamnya. Tapi saya pengen ngobrol soal anggaran dulu deh Pak Cahyo, karena ngobrol bersama dengan anggota Dewan, saya ingin tahu dulu seberapa banyak Pak alokasinya anggaran berkaitan dengan program ini Pak Cahyo? Seingat saya pada anggaran di periode lalu untuk tahun anggaran 2026, anggaran waktu itu kami diskusi dengan pemerintah Kota Surabaya namanya anggaran intervensi Gen Z. Intervensi Gen Z. Totalnya itu untuk seluruh Kota Surabaya 47 miliar. Begitu. Nah, tetapi pada pelaksanaannya nanti kita tentu saja memperhatikan perkembangan yang terjadi di lapangan, termasuk juga ada masukan-masukan, termasuk juga ada perubahan-perubahan kebijakan di pemerintah Kota Surabaya. Yang kemarin tadi pagi coba saya konfirmasi, ada jumlahnya ini itu 60 juta per tahun per pemuda RW. Per kelompok 60 juta per tahun per RW, per kelompok RW. Per kelompok pemuda RW. Oke. Nah ini kan kalau kemudian dikalikan sejumlah RW di Surabaya, anggarannya lebih dari 47 miliar ya. Nah, tetapi kita sambut dengan baik karena itu kalau dikasih rata-rata 1.300-an lebih dari 47 miliar. Berarti nantinya akan mengelola, mempertanggungjawabkan itu bentuknya adalah Karang Taruna RW, begitu ya Pak ya? Bukan betul. Personal? Bukan personal, tapi dalam bentuk komunal, Karang Taruna RW. Yang Karang Taruna RW ini tentunya sudah ada pengesahan atau semacam SK dari Karang Taruna Kelurahan. Karena memang yang diatur di peraturan pemerintah itu, Karang Taruna itu keberadaannya sampai tingkat kelurahan. Untuk Karang Taruna Kelurahan yang terdiri dari Karang Taruna RW, nah itu harus ada semacam pengesahan untuk SK. Itu nanti internal Karang Taruna bagaimana mengaturnya. Oke, ini baru masih akan running kan ya Pak Cahyo? Sebenarnya harusnya sudah running harusnya, karena beberapa kemarin saya di lapangan ketemu sama beberapa Karang Taruna sudah mulai mengajukan meskipun dalam pelaksananya ada yang disuruh memperbaiki, tetapi itu sudah mulai berjalan prosesnya. Jadi bentuknya adalah Karang Taruna RW, kelompok Karang Taruna RW tadi mengajukan apa program pengadaan barang atau bagaimana Pak? Lebih tepatnya program pemberdayaan ekonomi sebenarnya. Oke. Dan mereka menerjemahkan apa pemberdayaan ekonomi itu bebas ya Pak ya? Bebas. Dalam bentuk proposal yang diajukan tadi? Dalam bentuk sebenarnya surat permohonan. Oke. Bukan proposal bentuknya yang dimintakan oleh pemerintah Kota Surabaya itu surat permohonan. Jadi diajukan dalam bentuk surat permohonan, mereka akan ditanya siapa saja yang terlibat, kemudian target capaiannya apa, dampak ke perekonomian bagaimana, nyambung ke Kampung Pancasila bagaimana, dan seterusnya. Itu teknisnya kurang lebih seperti itu di surat permohonannya. Wah, membayangkan ini tentunya akan sangat-sangat cukup memberikan dampak begitu ya. Tapi Bapak kalau bicara soal program ini, bagaimana Pak Cahyo melihat sampai dengan hari ini respon yang diberikan oleh adik-adik, saya boleh ya menyebut ya, adik-adik Gen Z, adik-adik Karang Taruna, bagaimana Kalau saya nyebutnya teman-teman aja. Boleh. Jadi beberapa kali ketemu dengan teman-teman Karang Taruna, termasuk juga kemarin kita undang dalam jaring aspirasi kami, itu memberikan ini ya masukan dan pertanyaan sebenarnya. Lebih banyak pertanyaan, Pak ini bagaimana juklak juknisnya yang diatur Perwali juga belum turun. Nah ini memang saya dorong aja kalian ajukan saja. Nanti kalau ada koreksi salah kalian perbaiki sampai kemudian itu betul-betul di ACC karena secara payung hukumnya ini insya Allah sedang dalam tahap
proses penyelesaian. Oke. Semoga pekan ini selesai. Oke, siap. Nanti kita akan coba lanjut kembali. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Menyorot setiap detik penting, dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Pertahanan kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Mereka juga sepakat melakukan latihan pencarian dan penyelamatan Dunia kita. Hanya di Garuda TV. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Seperti berbagai komitmen kerjasama dan investasi. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Diskon tiket kereta dan kapal hingga 30%. Jangan lewatkan Ekonomi 8, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. 25 sebagai pesawat subsonik yang kokoh, sederhana, dan mudah dirawat di lapangan. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Garda Dunia. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Dalam menunjuknya sebagai komisaris independen. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Lalu ada orang datang, nih diskon 50%, kira-kira gimana? Tipsnya Ustadz untuk kita bisa menahan diri gitu loh. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Hey basket mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah, informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Mayat dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV. Bearing down on goal. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush. Hanya di Garuda TV.
sebagus apapun sebuah program, ini tentunya nggak akan bisa terlaksana dengan baik ketika sosialisasinya ini nggak maksimal. Kita juga ingin tahu, karena memang ini adalah program baru yang tentunya seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi ya. Ini harusnya sudah mulai running begitu kan. Jadi persiapan banyak dilakukan untuk pelaksanaan program ini. Nah, sampai dengan hari ini, Pak Cahyo melihat sosialisasi yang dilakukan seperti apa, Pak? Iya, sampai dengan hari ini sosialisasi sudah dilakukan. Bahkan di awal tahun atau akhir tahun lalu kalau nggak salah, saya agak lupa karena saya juga pernah dilibatkan dalam sosialisasi itu. Kecamatan itu mengundang anak muda, dalam hal ini beberapa kecamatan itu mengundang Karang Taruna untuk disosialisasikan, dan mereka juga mencoba merencanakan mengumpulkan potensi-potensi Karang Taruna, mengumpulkan potensi pemuda di sekecamatan itu, bahkan per kelurahan, bahkan nanti per kelurahan itu ditata sampai per RW, itu sudah melakukan sosialisasi sampai tingkat seperti itu. Jadi memang sebenarnya upaya untuk bisa melakukan sosialisasi ini sudah dirasa cukup maksimal. Iya, cukup maksimal, tapi tetap harus kemudian dikerjakan terus begitu ya, artinya jangan berhenti sampai di situ. Jangan berhenti sampai di situ, terutama nanti kalau sudah keluar perwalinya, juklak-juknisnya sudah keluar, nah itu perlu disampaikan lagi kan. Nah ini supaya mereka bisa menyerap anggaran itu dengan optimal. Pak, ini saya masih pengen mengulik soal anggaran 5 juta per kelompok Karang Taruna di RW begitu ya. Tadi ketemunya untuk 1 tahun 60 juta. 60 juta ya, per RW per kelompok. Per kelompok. Ini seberapa optimal mengingat anggaran yang cukup besar begitu kan. Program yang diajukan tentunya berbeda-berbeda kebutuhan masing-masing RW. Pak Cahyo menilai optimalisasinya. Ya, jadi 60 juta itu kan plafon. 60 juta itu plafon. Bisa jadi diambil penuh 60 juta. Bisa jadi terambil sekian. Angka maksimal artinya? Artinya 60 juta itu plafon. Plafonnya. Kalau lebih berarti mereka harus mengusahakan sendiri kalau lebih. Kalau kurang dari itu berarti kan mereka menyerapnya sesuai dengan yang mereka butuhkan. Misalnya mereka mengadakan misalnya usaha cuci mobil, cuci motor misalnya. Ternyata nggak sampai 60 juta, terserap 45 juta. Ya sudah, cukup di 45 juta itu. Jadi 60 juta itu plafon ininya. Nah, semoga dengan itu optimal. Makanya tidak kaku pemerintah kota itu menyampaikan anggaran 60 juta ini untuk apa. Tetapi sesuai dengan potensi pemuda di daerahnya, kemudian sesuai dengan kesempatan pasar yang kemudian mereka bisa raih dengan usaha mereka. Jadi pengajuan masing-masing kelompok Karang Taruna di RW itu tadi harus melihat yang sudah dilakukan ya Pak. Artinya pemuda di sana mungkin concern tadi seperti yang Bapak sebutkan, pengen punya usaha cuci mobil, cuci motor. Berarti harus itu, atau sebenarnya mereka boleh memulai sesuatu dari nol? Boleh memulai sesuatu dari nol. Bahkan ketika saya diundang di salah satu kecamatan untuk ikut diskusi dengan mereka bisa mengoptimalkan jejaring mereka. Misalnya ada satu yang mereka khusus untuk marketing. Dalam hal ini mereka membuat channel YouTube untuk review. Yang satunya usaha makanan. Nah, ternyata yang channel YouTube ini sebelumnya mereka sudah pernah berusaha berjalan. Datang ke UKM memberikan review makanan tadi. Nah, tapi mereka belum optimal. Kenapa? Karena belum didukung alat yang memadai. Sehingga mereka mengajukan. Jadi ini bisa bergabung. Ada yang kemudian mengurusi marketingnya, ada yang mengurusi sumber usahanya, ada yang mengurusi bagaimana mengantarnya, gitu kan. Jadi sampai seperti itu kalau mereka dalam satu kecamatan atau mungkin dalam satu kelurahan, tiap-tiap RW itu bisa mengoptimalkan masing-masing usahanya dan mereka berjejaring, insya Allah optimal. Agar bisa maksimal tentunya butuh pendampingan. Iya. Bagaimana Bapak melihat persiapan ini? Artinya di masing-masing kelompok pemuda tadi sudah siapkah ada yang bisa mendampingi agar hasilnya lebih optimal Pak Cahyo? Ya, sampai hari ini saya melihat pendampingannya di tingkat kecamatan sama kelurahan pendampingannya. Cuman memang perlu dibutuhkan pendampingan yang mungkin lebih intens agar kemudian ketika mereka melakukan aktivitas usaha itu pemberdayaan ekonomi itu ada kayak mungkin kita ada waktu, tempat gitu ya, atau mungkin
di suatu tempat co-working space atau mungkin SWK yang bisa dioptimalkan untuk mendampingi mereka. Pemberdayaannya sampai mana, ada hambatan apa, kemudian kita bisa bantu apa, itu perlu pendampingan seperti itu. Oke. Saya coba bergeser ke poin ketiga ini, Pak. Sebuah kekhawatiran yang sering terjadi. Artinya begini, program di launching begitu ya, sudah berjalan, sudah terrealisasi, tapi dirasa hasilnya masih belum optimal. Itu tentunya itu tadi kembali pada pendampingannya, bagaimana mereka mengatasi problem pada saat mengawal usaha tadi. Nah, untuk yang seperti itu gimana Pak? Agar tetap berdampak pada kemandirian ekonomi yang ada, Pak Cahyo. Iya, selain pendampingan sebenarnya ada faktor lain. Ada faktor lain yang harus diinjek ke dalam mindset mereka. Apa itu? Bahwa mereka ini adalah usaha. Ini adalah bisnis. Mentalnya dibentuk dulu. Mentalnya dibentuk dulu. Gitu ya? Mental pengusaha, profesional, kemudian dibekali kemampuan dalam akuntansi misalnya. Nah, itu juga bagian dari pendampingan sebenarnya. Cuman kan itu biasanya harusnya di depan, pendampingan seperti itu. Sambil kemudian pendampingan yang berjalan untuk menemukan solusi ketika mereka ada hambatan-hambatan itu juga perlu ada. Oke, bagaimana agar pemuda kita itu menyusunnya itu secara realistis dan juga konkret, Pak? Artinya tidak hanya berburu pada ini yang lagi tren, jadi semacam apa FOMO ya. Gimana untuk yang seperti itu, Pak? Iya, secara prinsip kegiatan usaha itu pendekatannya harus tepat. Nah, anggaran ini sebenarnya lebih cocok sebagai stimulus pemberdayaan ekonomi secara kolektif. Jadi bukan sekedar modal selesai begitu ya. Nah, supaya berkelanjutan minimal ada beberapa hal yang harus dijaga. Yang pertama, kegiatan ini pasarnya harus jelas. Harus punya pasar yang jelas. Maka ketika mereka mengadakan suatu usaha harus ditanya pasarnya apa, di mana, sampai berapa lama dan seterusnya. Sehingga ini bukan sekedar mengikuti tren sesaat atau tadi FOMO tadi. Yang kedua, modelnya ini berbasis kelompok agar kemudian ada tanggung jawab bersama dan kesinambungan secara program. Jadi misalnya ketika yang satu ngedrop, yang lain bisa backup untuk tetap semangat, tetap bekerja, tetap berkarya sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang ketiga, karena mekanismenya ini melalui surat permohonan dan verifikasi kecamatan, target capaian dan dampaknya harus realistis dan bisa diukur. Sehingga setelah anggaran selesai, kegiatan ekonominya ini tetap berjalan. Jadi setelah setahun selesai, ini kegiatannya tetap berjalan, bukan hanya berjalan sebulan, 2 bulan, naudzubillah gitu ya. Tapi bisa berjalan terus-menerus. Makanya prinsip-prinsip pertama dan kedua itu juga harus tetap bisa terlaksana dengan baik. Pendistribusiannya ini nanti akan per tahun atau tiap bulan 5 juta itu, Pak? Pendistribusiannya sesuai dengan kebutuhannya usahanya ya. Sementara tadi saya diskusi dengan pemerintah kota, itu dalam hal ini Bapemkesra sama bagian hukum pendistribusiannya sesuai kebutuhan. Misalnya ada plafonnya kan 60 juta. Misalnya dalam tahap awal itu kebutuhannya 15 juta. Maka diajukan 15 juta, kemudian misalnya di ACC 15 juta, maka 15 juta itu untuk 3 bulan. Berarti selama 3 bulan dia harus menunggu. Sudah menerima di awal, harus menunggu. Kalau mau mengajukan lagi, sambil dievaluasi pengajuan yang pertamanya, baru bisa kemudian dicairkan di ACC di bulan keempat. Seperti itu. Baik. Karena tidak mungkin bisa jadi yang diajukan itu adalah alat yang harganya mendekati 60 begitu kan ya. Itu berarti butuh anggaran di muka sejumlah itu tadi. Nanti kita akan coba lanjut, masih ada banyak hal yang bisa kita gali dari tamu kita di hari ini. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari, pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV.
Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Ini pertemuan rutin 3-4 bulan sekali. Kalau Anda lihat. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Kita lihat lebih dari 600 bilion. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Di garam itu terkena musibah karena hujan terus-menerus, terjadi longsor. Saya datang bersama dengan Pak Wamen tadi. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Pelacak telah berhasil menemukan 11 titik pencarian korban longsor. Pemilihan anjing kasus pelanggaran HAM, ya. Itulah kami dari Komisi 13. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Akibat dugaan penculikan seorang anak balita di salah satu unit rusun pada Senin. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Hari ini dari Komisi 4 meninjau Pelabuhan Muara Angke. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Ia memiliki hati yang kaya. Di balik dunia yang bergejolak, Kecualin 5 menit, tunggu merah. ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Makan Ibu ya. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik. Hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami, pemirsa Garuda TV, dan kita masih bersama dengan program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Tamu kita di hari ini, Pak Cahyo, kembali memberikan gambaran kepada Anda tentang sebuah program di Kota Surabaya, begitu kan, yang memang ini tengah diperuntukkan untuk Gen Z, teman-teman pemuda, kata Pak Cahyo, gitu ya. Jadi Bapak ini kembali, generasi muda kita itu kan mungkin lebih familiar dengan apa ya, semacam pelatihan khusus gitu ya, yang bisa mengembangkan bakat mereka. Nah, apakah sebenarnya ini juga into di dalamnya? Artinya begini Pak, saya butuh nih 20 juta untuk alatnya misal. Sisanya saya butuh juga pendampingan untuk dibuatkan sebuah pelatihan di awal. Itu boleh nggak alokasi yang seperti itu Pak Cahyo? Jadi sepemahaman saya, diskusi dengan pemerintah kota itu, anggaran ini sebenarnya tidak termasuk pelatihan. Jadi tidak termasuk untuk yang selain mungkin pengadaan barangnya. Jadi anggaran ini langsung terkait dengan pemberdayaan ekonominya. Jadi langsung terkait dengan pemberdayaan ekonominya. Jadi lebih pikirkan saja mana yang mampu untuk bisa dilakukan sekarang sesuai dengan kemampuan, begitu ya Pak Cahyo? Kalau mereka butuh pelatihan berarti bisa dikomunikasikan dengan pihak lain. Misalnya dengan DPRD Surabaya misalnya dengan kami, mungkin kami bisa support untuk mereka butuh pelatihan apa, butuh skill apa yang kemudian mereka butuhkan untuk mereka melakukan usaha itu. Tadi sempat saya spill ini, misalnya bagaimana akuntansi, bagaimana cara mencatat keuangan, karena di program lain, di program lain Pemkot Surabaya ada apa ya dulu itu ya. Saya lupa ininya.
itu ada sekelompok pemuda Karang Taruna juga itu dia membuka semacam warkop, gitu ya, semacam warkop. Ketika saya tanya tentang keuangan, mereka pokoknya untung. Ketika saya cek nggak ada pembukuannya. Ternyata kurang di sisi itu. Ternyata ya. kurang di sisi itu. Jadi ketika Manajemen. melakukan usaha, ini kan teman-teman pemuda ya mungkin belum punya pengalaman yang cukup untuk kemudian melakukan usaha. Nah itu perlu didampingi. Dan ketika mereka membutuhkan pelatihan ataupun kebutuhan skill lain yang mendukung usaha mereka, itu perlu kita upayakan ada. Pak, gambaran deh Pak Cahyo pada saat reses, pemuda kita ini cukup kreatif nggak sih menangkap program ini? Artinya apakah mereka itu sebenarnya memang sudah punya ide-ide yang luar biasa untuk bisa disupport dana dari Kota Surabaya ini Pak Cahyo? Sebenarnya mereka cukup kreatif ya, cuman memang perlu ada bimbingan dan arahan untuk kemudian bagaimana kreatifnya itu bisa terukur, bisa terlaksana dengan baik dan punya dampak secara perekonomian ataupun nanti bisa membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran terbuka. Itu yang kemudian mereka terkadang perlu dibantu, diingatkan, diarahkan agar tetap ke sana. Gitu ya. Kemudian tentang relevan gitu ya. Kadang-kadang juga idenya kurang relevan gitu ya. Ada yang agak konvensional idenya, misalnya buka fotokopi gitu ya. Padahal hari ini untuk fotokopi itu sudah agak berat, kecuali itu percetakan ya, beda lagi. Tapi kalau untuk sekedar fotokopi saya rasa kurangnya. Ini perlu diarahkan. Kenapa kamu enggak buka percetakan? Nah, pernah saya begitu kan. Oh iya Mas ya. Lebih pas percetakan karena lebih bisa bertahan daripada sekedar fotokopi. Kalau percetakan skupnya lebih besar, bisa cetak banner, bisa cetak billboard, bisa cetak baliho dan seterusnya, itu lebih kekinian, dan lebih bisa bertahan daripada sekedar fotokopi misalnya. Tapi itu kan mereka butuh arahan, butuh kita arahkan, butuh kita beri masukan, butuh kita diskusi bersama mereka, brainstorming bersama mereka. Pak, nominal di anggaran itu cukup sesuai ya Pak ya dengan kebutuhan yang ada. Artinya membangun sebuah usaha mencukupi yang dibutuhkan di dalamnya itu dirasa sesuaikah Pak Cahyo? Ya, pengalaman saya untuk membuka usaha mikro atau mungkin bahkan untuk membuka usaha kecil itu 60 juta insya Allah cukup. Ya. Pengalaman saya, cuman mungkin orang lain mungkin punya pengalaman yang berbeda. Ya. Oke. Pak, untuk program ini nantinya cara mempertanggungjawabkan, saya berharapnya begini, ini kan tujuannya adalah pemberdayaan ekonomi, memberikan kesempatan generasi muda. Jangan sampai begitu kan ya, yang tadinya tujuannya positif, tapi justru karena ketidaktahuan itu mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana untuk mekanisme pertanggungjawaban dari program ini Pak Cahyo? Jadi mekanisme pertanggungjawabannya itu dimulai dari pengajuannya sudah ada verifikasi dari kecamatan. Termasuk kemudian verifikatornya itu memperhatikan SSH. Siap. Kemudian dalam prosesnya ada pendampingan, ditemani progresnya seperti apa. Sampai nanti itu dalam surat permohonan mereka itu ada capaian-capaian yang harus diraih per waktu. Misalnya dalam waktu 3 bulan itu sudah ada omset sekian. Nah itu bagian dari pertanggungjawaban mereka. Juga kemudian ada monitoring terkait dengan dampak atau outcome. Jadi ada output, ada outcome. Outcome-nya kemudian seberapa jauh ini kemudian mengurangi pengangguran terbuka di kalangan pemuda khususnya di RW-mu misalnya. Jadi sebelumnya sekian orang ini yang berkelompok ini yang bekerja belum ada atau hanya 3 dari 7 yang bekerja, 4-nya belum bekerja. Nah, ketika dengan membuka lapangan pekerjaan ini, yang 4 ini sudah bekerja. Kemudian nanti pekerjaan usahanya semakin besar, maka butuh ngerekrut lagi, tenaga baru, pemuda yang di situ juga nambah lagi. Gitu. Akhirnya ada dampak yang kemudian mengurangi pengangguran terbuka di situ. Kalau kita bayangkan ada 1.300-an RW, terus bisa mengurangi sekian pemuda yang pengangguran terbuka misalnya, insya Allah pengangguran terbuka di Surabaya juga akan turun. Secara aturannya itu kalau sudah running 1 tahun begitu ya, dirasa itu sudah cukup berdiri baik begitu kan, berjalan itu memulai usaha baru atau boleh anggaran itu di kelompok yang sama Pak Cahyo? Secara peraturan belum ada diatur itu ya, saya juga belum baca, juga belum terbit juga.
belum diatur. Artinya ketika misalnya usahanya itu tambah besar, artinya kan butuh tambah modal lagi. Nah, mungkin bisa disupport. Atau kemudian sudah ini dicukupkan, buka jenis usaha lain, dipersilahkan dengan kelompok yang baru. Kelompok baru, betul. Intinya dampak yang kemudian ditarget untuk kemudian mengurangi pengangguran terbuka, terus menurunkan tingkat kemiskinan itu tercapai. Dampaknya yang penting. Sebenarnya kalau ngobrol soal pengangguran di Kota Surabaya ini sampai dengan hari ini angkanya masih cukup mengkhawatirkan ya Pak Cak? Sebenarnya gimana ya, kalau saya bilang sebenarnya cukup lazim di kota besar pengangguran yang cukup tinggi. Problem kota besar secara umum kan seperti itu untuk sumber daya manusia ya. Kalau secara umum kota besar kan problemnya sampah, macet, banjir ya, secara umum seperti itu. Tapi kalau sumber daya manusia biasanya di urusan kesehatan, termasuk stunting di dalamnya, kemudian pengangguran terbuka, itu di urusan SDM seperti itu. Jadi problem kota besar untuk sekelas Surabaya saya rasa masih normal, tapi kita tidak boleh santai karena kalau dibiarkan cukup mengkhawatirkan. Makanya ada upaya dari pemerintah Kota Surabaya mentargetkan usia pemuda yang ini kalau dalam usia produktif, usia pemuda ini besar porsinya. Iya. Misalnya usia produktif kalau sampai usia 40 tadi berarti kan cukup besar. Ya, 19 sampai 60 katakanlah usia produktif. Nah, usia pemuda yang di sini kan 16 sampai 45 atau 44 sesuai dengan Karang Taruna misalnya. Berarti kan porsinya cukup besar. Nah, ketika ini nanti berjalannya program ini optimal, insya Allah bisa mengurangi pengangguran terbuka. Bayangan saya begitu. Oke, semoga. Nanti kita akan coba lanjut kembali, Bapak. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Sebagai pembalap Indonesia paling sukses di ajang Grand Prix Moto. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epic. I think like we reproduce this in the pitch, so we feel so happy. Federasi memang dikelola secara profesional, bukan hanya orang-orang yang mungkin punya modal besar. Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. 25 sebagai pesawat subsonik yang kokoh, sederhana, dan mudah dirawat di lapangan. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Garda Dunia hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Dalam menunjuknya sebagai komisaris independen. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Lalu ada orang datang, nih diskon 50%, kira-kira gimana? Tipsnya Ustadz untuk kita bisa menahan diri gitu loh. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia, hanya di Garuda TV. Hey basket mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes.
hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Mayat dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Ini pertemuan rutin 3-4 bulan sekali. Kalau Anda lihat. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Kita lihat lebih dari 600 bilion. Saksikan laporan 8 malam. Setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Memang yang terpenting itu adalah seberapa banyak ruang tadi itu dibuka untuk bisa melakukan diskusi dengan generasi muda. Kita juga ingin tahu, sampai dengan hari ini Pak Cahyo, pemerintah Kota Surabaya itu sudah membukakah sebenarnya ruang-ruang diskusi, ngobrol bareng, mendengarkan pendapat dan juga inspirasi generasi muda kita. Dengan cara apa saja itu dilakukan, Bapak? Iya, sebenarnya secara mekanisme ruangnya itu sudah ada melalui musrembang di kelurahan sampai kecamatan. Bahkan di tingkat kota itu saya sempat juga menyaksikan mereka juga diundang perwakilannya. Jadi pemuda itu bisa masuk lewat Karang Taruna atau komunitas pemuda lainnya. Tapi selama ini partisipasinya memang belum maksimal karena pendekatannya mungkin masih formal dan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan pola komunikasi Gen Z. Jadi pola komunikasi Gen Z ini juga sesuatu sebenarnya yang harus kemudian kita adaptasi pola komunikasinya. Dengan adanya skema pemberdayaan Karang Taruna RW yang kemudian langsung terhubung ke kecamatan, sebenarnya aspirasi pemuda mulai punya jalur implementasinya. Yang kemudian implementasi itu lebih nyata, bukan sekedar menyampaikan pendapat dengan program yang kita bicarakan tadi. Nah, tidak hanya berhenti di forum-forum perencanaan, tapi betul-betul diimplementasikan. Nah, peran kami di sini sebagai DPRD Surabaya adalah bagaimana memastikan usulan pemuda ini muncul di musrembang, yang muncul di musrembang teman tadi itu benar-benar terakomodasi dalam penganggaran. Kemudian sekaligus mengawasi agar pelaksanaannya transparan dan berdampak pada kemandirian ekonomi. Ada kalau ruang yang lain dari program pemerintah Kota Surabaya itu minimal ada di beasiswa pemuda tangguh, baik itu untuk mahasiswa maupun anak SMA SMK itu ada beasiswa pemuda tangguh. Kemudian ada program kewirausahaan pemula, itu sempat yang saya sebutkan tadi. Itu juga ada program inkubasi pengusaha di dalamnya. Tapi itu memang karena pemula biasanya usianya itu usia pemuda. Usia pemuda, oke. Baik, saya langsung geser ke poin berikutnya, poin 7 ini Pak Cahyo. Jadi kelanjutannya ini mungkin ya. Jadi fasilitas, bagaimana inspirasi tadi, ide-ide tadi, itu coba terfasilitasi. Jadi Karang Taruna ini secara dicoba difasilitasi itu menjadi jalur formal di tingkat RW, tapi ruang aspirasi pemuda secara fasilitas tidak hanya berhenti di situ. Banyak ruang-ruang komunitas kreatif, organisasi kampus, kemudian komunitas digital maupun pelaku usaha yang aktif secara mandiri hari ini diberikan ruang
gitu ya. Termasuk juga disediakan semacam apa ini namanya, apa sih itu namanya, yang produk semacam e-commerce, co-working space itu juga disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya yang biasanya di Siola. Mungkin sekarang ini masih direnovasi ya, yang co-working space-nya. Nah, yang perlu diperkuat ini bagaimana mekanisme itu berjalan dengan baik, kemudian pendampingannya juga berjalan dengan baik, ya. Kemudian yang paling penting adalah dampaknya itu tercapai. Betul. Gitu. Karena kalau nggak berdampak, apalagi ternyata begitu ditanya seberapa banyak melibatkan pemuda di sekitar situ, ternyata tidak terlalu banyak. Nah, itu artinya kesuksesan dari program itu dipertanyakan, begitu ya Pak? Iya, jadi memang perlu banyak pihak untuk kemudian bisa mengoptimalkan peran pemuda di situ. Jadi kalau kita misal bicara Karang Taruna saja, Karang Taruna itu sudah mulai kita tinggalkan, mereka ada saat 17-an saja. Nah, biasanya kan Karang Taruna secara umum kan begitu. Nah, ini kita sudah mulai meninggalkan itu, bahwa eksistensi Karang Taruna bukan hanya pada saat 17-an saja. Tiap bulan mereka ada eksisnya, ada eksistensinya. Di beberapa kelurahan itu mereka ada aktivitas, kemudian mengajar, membantu adik-adiknya dalam mengerjakan tugas ataupun yang lainnya. Mereka ada aktivitas positif seperti itu. Termasuk juga aktivitas usaha. Termasuk tadi beberapa tempat itu mereka melakukan membantu UKM, memberi reviewer, kemudian diupload di channel YouTube-nya. Nah itu, atau di IG-nya. Nah itu bagian dari bagaimana pemuda atau dalam hal ini yang tergabung dalam Karang Taruna itu bukan hanya sekedar eksis tapi juga berdampak pada lingkungannya. Ini sebenarnya kalau bicara ke depannya itu tidak hanya Karang Taruna ya Pak, artinya organisasi kepemudaan lainnya pun sebenarnya punya kesempatan yang sama di program ini Pak Cahyo. Seharusnya begitu. Tapi kita masih fokus di Karang Taruna dulu begitu. Saya diskusi dengan Pemkot kemarin tadi ya, lebih tepatnya itu mereka sesuai dengan peraturan kementerian di atasnya yang kemudian mereka bisa bertanggungjawabkan secara peraturan itu masih di Karang Taruna. Apabila kemudian ada komunitas pemuda lain yang ingin mengakses, sepertinya harus bergabung dengan Karang Taruna RW. Apalagi kalau Karang Taruna RW-nya belum eksis, mereka bisa jadi Karang Taruna RW-nya. Ini ada pendampingankah dari senioritas? Artinya semacam gini, Pak RW setempat atau tim entah itu ada di kelurahan, di kecamatan masing-masing, itu juga memberikan sebuah intervensi khususkah di program ini Pak? Iya, saya berharap kolaborasi semua unsur, termasuk juga Pak RW atau mungkin Pak RT-nya itu juga optimal, termasuk dalam hal ini UMKM. UMKM yang sudah lebih dulu eksis di dalamnya, itu mungkin punya peran serta yang signifikan dalam usaha mereka misalnya. Nah, misalnya kenapa tidak mendukung atau mensupport UMKM yang ada misalnya. Misalnya dalam hal ini tadi saya kasih contoh reviewer UMKM. Bagaimana mengoptimalkan UMKM ini bisa optimal. Bagaimana mereka punya delivery petugas delivery khusus UMKM itu. Nah, itu kalau sudah dibangun dalam suatu kelurahan atau meluas sampai kecamatan atau bahkan nanti sampai tingkat Kota Surabaya, nah itu luar biasa. Pada saat ngobrol tadi sempat produser juga sempat memberikan masukan, berarti gini Pak, kalau ada di wilayah tadi ada SWK itu sebenarnya juga boleh untuk dimanfaatkan ya secara lahan, tempat, fasilitas. Bisa memanfaatkan aset. Boleh. Bisa memanfaatkan aset. Dan itu boleh dilakukan. Cuman ya itu tadi catatannya, seberapa kreatifkah pemuda kita menangkap peluang untuk bisa menerjemahkan ide Kalau tadi. Kreativitasnya itu memang kadang ada yang sudah cukup kreatif, cuman kita arahkan sedikit, tapi memang ada yang cukup kita arahkan agak banyak kreativitasnya itu. Misalnya tadi saya kasih contoh buka fotokopi gitu ya. Nah, saya arahkan jangan sekedar buka fotokopi, tapi bukalah percetakan. Nah, itu contoh kemudian kita harus menemani mereka dalam hal kreativitas. Sekarang saya pilih ke ranahnya Bapak, sejauh mana upaya dari DPRD untuk bisa memfasilitasi pemuda Pak. Jadi misal melalui legislasi atau juga pembuatan beberapa regulasi dan sebagainya berkaitan dengan pemuda di Kota Surabaya Pak Cahyo. Iya, jadi peran DPRD itu ada fungsi legislasi, ada fungsi penganggaran, dan ada fungsi pengawasan. Siap. Dari sisi legislasi, kemarin saya termasuk pansus
Perda Kepemudaan. Baik. Nah, itu sudah mengatur bagaimana mengoptimalkan kepemudaan, kewirausahaan pemuda itu juga ada di dalamnya. Jadi secara legislasi peran kami sudah coba kami kawal melalui Perda. Kemudian secara penganggaran di tahun 2025 untuk anggaran APBD 2026 kami juga kemudian ikut serta dalam menganggarkan yang tadi program intervensi Gensi waktu itu namanya ya. Untuk bagaimana pemuda di tingkat RW itu mereka punya kesempatan berkarya, membangun kampungnya gitu ya, dan punya relasi dengan program Kampung Pancasila, terutama di pemberdayaan ekonomi. Nah ini khusus untuk pemuda itu kami kawal juga. Kemudian juga hari ini pun sampai detik ini pun kita juga mengawal pengawasannya gitu ya. Jadi mulai legislasi, kemudian penganggaran, juga pengawalan sampai hari ini pun kita juga mengawal sampai mana juklak-juknis dari Pemkot, kemudian perwalinya sudah terbit apa belum itu masih kami kawal. Bahkan di lapangan pun ketika ada teman-teman bertanya, ini gimana Pak, sudah bisa mulai aja, masukkan aja, nanti kalau ada koreksi dari kelurahan atau kecamatan, perbaiki sampai kemudian betul-betul ACC. Sampai kami kawal seperti itu. Betul. Semoga nanti semuanya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Bapak, kita masih punya satu segmen lagi, tentunya untuk bisa menuntaskan perbincangan kita. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. COD garam itu terkena musibah karena hujan terus-menerus terjadi longsor. Saya datang bersama dengan Pak Wamen. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Pelacak telah berhasil menemukan 11 titik pencarian korban longsor. Pemilihan anjing kasus pelanggaran HAM ya. Itulah kami dari Komisi 13. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Akibat dugaan penculikan seorang anak balita di salah satu unit rusun pada Senin. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Hari ini dari Komisi 4 meninjau Pelabuhan Muara Angke. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Ia memiliki hati yang kaya. Di balik dunia yang bergejolak, Kecuali 5 menit, tunggu merah. ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Makan Ibu ya. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Ini pertemuan rutin 3-4 bulan sekali. Kalau Anda lihat. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Kita lihat lebih dari 600 bilion. Saksikan laporan 8 malam
setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. 25 sebagai pesawat subsonik yang kokoh, sederhana, dan mudah dirawat di lapangan. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Garda Dunia. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Dalam menunjuknya sebagai komisaris independen. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Lalu ada orang datang, nih diskon 50%, kira-kira gimana? Tipsnya Ustadz untuk kita bisa menahan diri gitu loh. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa hingga segmen yang terakhir, dan kali ini Bapak Dewan kita, Pak Cahyo, terima kasih sekali banyak ulasan yang sudah diberikan, tapi kita ingin mendapatkan satu kesimpulan penting dari diskusi kita di hari ini. Monggo silakan Bapak. Ya, semoga dengan program ini pemuda Surabaya itu bisa berdaya, optimal berperan, membangun Surabaya dimulai dari membangun kampungnya. Karena Surabaya itu terdiri dari kampung-kampung, terdiri dari RW-RW. Ketika kita ingin bangun Surabaya, mari kita mulai dengan membangun kampung kita. Berdayakan ekonominya, kemudian supaya kemudian bisa berdampak minimal mengurangi pengangguran terbuka di kalangan pemuda. Nah, pesan saya untuk pemerintah Kota Surabaya, jadi jangan hanya kemudian melaksanakan program ini selesai, kita berharap kita bersama-sama mendampingi, membangun ekosistem bagaimana pemuda ini bisa berdaya optimal, terutama berperan dalam pembangunan Kota Surabaya khususnya. Sekali lagi, pemuda Surabaya hari ini adalah pemimpin Surabaya masa depan, maka kita harus betul-betul optimal dalam memberdayakan mereka. Begitu pula teman-teman muda, mari kita bersama-sama semangat membangun Kota Surabaya bersama-sama. Gitu ya, bagaimana Surabaya ini terdiri banyak elemen, terdiri banyak suku bangsa juga banyak di Surabaya. Mari kita bersama-sama membangun Surabaya yang kita cintai ini. Dan untuk masyarakat umum, mari bersama-sama membangun anak muda kita di masing-masing kampung kita, baik itu di RW, di kelurahan, di RT maupun tingkat yang lain. Baik. Oke, terima kasih sekali untuk apa yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat Pak Cahyo untuk seluruh pemirsa Garuda TV. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Eli Prabowo pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Menyorot setiap detik penting, dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Pertahanan kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Mereka juga sepakat melakukan latihan pencarian dan penyelamatan dunia kita. Hanya di Garuda TV. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Arti berbagai komitmen kerjasama dan investasi. Kami hadir dengan update terkini
seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Diskon tiket kereta dan kapal hingga 30%. Jangan lewatkan Ekonomi 8, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. 25, sebagai pesawat subsonik yang kokoh, sederhana, dan mudah dirawat di lapangan. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Garda Dunia, hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Dalam menunjuknya sebagai komisaris independen. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV.